Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, Bapak berdoa semoga kalian semua hari ini di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bersama keluarga, kakak, adik, bapak, ibu di rumah semua sehat semoga ya, amin ya rabbal alamin. Salam dari bapak untuk orang tua kalian. Semoga walaupun saat ini kita belajarnya jarak jauh, semoga hal itu tidak membuat semangat kita melemah ya. Dijaga semangatnya, ikhlas lillahi ta'ala. Pokoknya bagaimanapun kondisinya kita harus terus menerus beraktivitas seperti biasa, melakukan hal-hal positif ya. Salah satu diantaranya tentu adalah belajar ya. Karena tidak bisa belajar ke sekolah, maka kita cari cara agar tetap bisa belajar seperti itu. Baik, insya Allah ini adalah materi pembinaan yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anakku khususnya kelas 8D, dan pembinaan ini materinya akan Bapak ambilkan dari salah satu kitab yang fenomenal, kitab yang luar biasa barokahnya, namanya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya. Ini Bapak bawa kitabnya nih. Nah, ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ya. Namanya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Ad-Dimashqi An-Nawawi. Panjang ya. Jadi nama aslinya beliau itu Yahya bin Sharaf ya, Yahya bin Sharaf. Terus beliau juga kadang dipanggil Abu Zakaria. Bahkan banyak sekali ulama yang kemudian menggelari beliau dengan gelar Muhyiddin. Muhyiddin itu orang yang menghidupi agama. Kenapa dia dijuluki Muhyiddin? Kenapa beliau dijuluki Muhyiddin? Nanti Bapak ceritakan. Kemudian beliau juga sering disebut Imam Nawawi ya. Namanya Yahya bin Sharaf tapi lebih dikenal dengan nama Imam Nawawi. Kenapa beliau dijuluki Imam Nawawi? Kenapa beliau dikenal dengan nama Imam Nawawi? Pertama, imam. Apa sih itu imam? Imam itu pemimpin ya. Beliau berkah dari keilmuannya, karena ilmu beliau sangat luas ya, seperti lautan yang tidak bertepi, maka beliau menjadi pemimpin umat ya, pemimpin masyarakat, membimbing masyarakat dengan ilmunya ke jalan yang benar, maka beliau dijuluki imam. Nawawi, kenapa beliau disebut Nawawi? Nawawi itu maksudnya adalah orang Nawa. Jadi Nawa itu adalah nama tempat, nama desa. Jadi di Syria sana ya, di negeri Syam itu ada sebuah desa namanya Nawa. Nah, beliau ini lahir ya, dari desa tersebut ya, lahir di desa tersebut, maka orang mengenal beliau dengan julukan Imam Nawawi gitu. Seorang imam yang berasal dari Nawa ya. Jadi Bapak ulangi, kitab ini namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya, penjelasan tentang adab-adab yang harus diperhatikan, yang harus dimiliki oleh mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ditulis oleh seorang ulama besar namanya Abu Zakaria ya, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi
ad-Dimashqi asy-Syafi'i, ya. Beliau gampangnya dikenal Imam Nawawi begitu. Pokoknya kalau kalian dengar ada nama Imam Nawawi, ya itu maksudnya adalah beliau ini. Namanya Bapak ulangi lagi, nanti ini tugas ya. Nanti kalian kirim kan habis ini kita diskusi di grup WA. Nah, itu salah satu tugasnya adalah kalian tulis ulang nih nama lengkapnya Imam Nawawi, ya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, itu kalian nanti coba ditulis, kirim tulisan aja, kirim tulisan di WA gitu ya. Nah, baik, kenapa Bapak pilihkan kitab ini sebagai materi pembinaan kita? Karena kitab ini adalah kitab yang sangat barokah, ya. Berkah dari kitab ini lahirlah ulama-ulama besar, ya, lahirlah orang-orang soleh, lahirlah orang-orang baik, ya, dari zaman ke zaman. Dan kitab ini digunakan di banyak pondok pesantren, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Pada bagian awal ini Bapak akan tadi sudah ya sedikit menjelaskan tentang kitabnya. Nah, sekarang tentang Imam Nawawi tadi Bapak ceritakan sedikit saja tentang beliau. Beliau itu lahir di desa Nawa, ya, dan beliau adalah seorang ulama besar. Ilmu agama yang beliau bidangi, yang beliau dalami itu berbagai cabang keilmuan. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, ya. Beliau punya karya-karya yang luar biasa banyak. Salah satu karyanya ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini tentang Al-Quran. Ada kitab beliau tentang ilmu hadis, namanya Hadis Arba'in Nawawiyah, Hadis Riyadhus Shalihin. Ada juga kitab beliau yang sangat tebal sekali, namanya Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Itu kitab fikih beliau, itu luar biasa tebal, segini mungkin tebalnya. Bapak juga belum pernah baca sampai khatam, ya, tebal sekali. Beliau juga punya kitab khusus zikir namanya Al-Azkar An-Nawawiyah, dan masih banyak lagi, ya, ratusan kitab-kitab beliau. Nah, oleh karena itu maka insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membaca satu halaman demi satu halaman dari kitab ini. Semoga bermanfaat. Jadi di bagian pertama ini Bapak hanya akan menjelaskan tadi profil singkat kitab dan profil singkat penulisnya, yaitu Imam Nawawi. Mungkin itu saja. Sampai bertemu besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.